Selamat siang pemirsa, inilah Insert sama saya Fenita Ari. Dan saya Ardi Danuatmaja. Berita pertama datang dari Eza Gionino yang sekarang ini harus wajib lapor. Oke, dan ternyata kasus dari Eza dan juga Rasti ini mengundang perhatian ahli mikroekspresi. Yang pengen melihat nih, seperti apa sih kebenarannya. Mari berkarya. Bukan berkarya. Kita lihat aja liputannya, yuk. Orang ditahan itu ada 3 hal. Pertama, orang tersebut melarikan diri. Kedua, orang tersebut menghilangkan barang bukti. Atau ketiga, dia dapat mulai perbuatannya. Dan pasal yang kita sangkakan saat ini juga memang 351, 335. Fakta-fakta hukumnya, terus terang kami masih mencari bukti-bukti lain yang lebih akurat untuk memastikan kejadian itu benar-benar terjadi atau tidak gitu. Yang jelas penentuan dia sebagai tersangka sesuai alat bukti sesuai pasal 184 KUHP itu alat bukti itu sudah cukup untuk menentukan dia sebagai tersangka. Dan saat ini kita belum melakukan penahanan karena si tersangka kooperatif. Setelah hari Senin lalu, Eza Gionino memenuhi panggilan kepolisian di Polres Metro Jakarta Selatan terkait tuduhan penganiayaan terhadap sang mantan kekasih Ardina Rasti. Eza akhirnya dikenakan wajib lapor. Dan kemarin, Eza kembali terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk menunaikan kewajibannya. Namun sikap Eza kemarin sedikit berbeda. Jika pada hari Senin lalu dirinya begitu ramah dengan para pewarta, kemarin Eza tak memberikan keterangan apapun dan berusaha untuk menghindar dari kamera tim Insert. Tersebut tentunya memunculkan tanya bagi awak media mengapa sosok Eza tiba-tiba bungkam perihal wajib lapor yang dijalaninya kala itu. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga Eza memilih untuk berlalu dari rekan-rekan media yang berada di sana. Meski Eza telah menggelar konferensi pers untuk mengklarifikasi soal tuduhan Rasti, namun sejumlah fakta kian terungkap. Dengan adanya bukti visum yang dimiliki Rasti, rupanya tak membuat Eza mengakui perbuatannya, melainkan tetap pada pendirian jika tak pernah melakukan kekerasan tersebut. Karena hal demikian, apa yang terjadi antara Ardina Rasti dan Eza Gionino rupanya turut mendapat perhatian dari sejumlah ahli. Ahli mikroekspresi Mardi Guepe pun mencoba menganalisa kebenaran di balik kejadian tersebut. Karena saya lihat nih orang kok pede banget gitu ya. Pertama berkali-kali saya lihat cara ekspresi dia menatap. Jadi cara menganalisanya pertama adalah saya hentikan dulu suaranya, saya tidak mendengar suaranya, saya hanya melihat ekspresi wajahnya tanpa diintervensi oleh suara. Karena sekali lagi suara bisa mempengaruhi analisa gitu ya. Sehingga saya memperhatikan benar-benar wajahnya. Jadi terlepas dari apa yang dia bicarakan, saya hanya lihat dia beberapa kali membasahi bibirnya, menelan ludah, kemudian terus berusaha mengairi, memberi air. Itu artinya dia created atau dia lagi mengarang atau dia lagi mencipta gitu ya. Seperti orang lagi pertandingan catur itu pasti banyak minum karena pikiran tuh bekerja dengan keras. Ini terlihat bahwa dia tidak natural menceritakan as it is atau apa adanya. Di wajah Mas Esa waktu dia menceritakan ibunya, dia menangis. Tujuan menangis kita tahu supaya menimbulkan simpati gitu ya. Tapi apakah dia benar-benar menangis di dalam runtuh karena itu? Tidak. Jadi kita tinggal lihat dari mana arah keluarnya. Dan waktu dia ngembeng di tengah, saya masih bilang dia tersentuh tapi nggak dalam gitu ya. Mudah gitu bagi saya menganalisa. Jadi bukan hal yang deep gitu dari dalam. Bagian dari acting, yes gitu. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Master of Psychological Science Lita Gading dari sudut pandang yang berbeda. Dan menurutnya, apa yang dilakukan Eza terhadap sang mantan kekasih karena dilandasi beberapa sebab.
Banyak hal ya. Pertama memang itu dipicu karena mungkin cemburu ya, mungkin karena dia juga dalam kondisi yang tertekan, bisa saja dalam kondisi yang memang ketidaknyamanan dia, atau memang karakter pribadi dia secara genetik atau secara dalam lingkungan keluarganya ya, yang membentuk karakter dia menjadi seorang yang temperamen. Jadi gini, kita melihat dari karakter orang tersebut ya. Karakter orang yang sekarang dalam tanda kutip ini yang kita bahas ini, saya melihat dia orang yang sangat sebetulnya pemalu. Sebetulnya pemalu anak ini. Takutnya banyak dia gitu ya, anak mami kan dia gitu, jadi segala sesuatu dia rasa takutnya tuh banyak, kuat gitu. Jadi ada rasa ketakutan itu, mungkin saja ada tekanan dari si pihak laki-lakinya supaya tidak bicara, atau sedikit ancaman mungkin gitu, bisa saja. Karena kalau dengan ancaman kayak begitu, mungkin saja ada foto-foto yang bisa aja dengan saya sebarkan atau gimana, itu kan takut karena salah satu kedua belah pihak ini kan punya nama, istilahnya artis ya kan. Jadi kalau sampai ini ya rasa malu itu, ada rasa ketakutan ke sana. Dia pandai menutupi. Kalau saya lihat sih dia pandai menutupi, dalam arti segala sesuatu memang harus dibuktikan, ya dong. Star syndrome tuh lebih bahaya loh, karena apa? Dia merasa, tanda kutip ya, merasa bahwa dia sudah menjadi star, sudah menjadi bintang, sudah menjadi laku. Jadi dia sudah nggak butuh lagi orang. Dulu pasangannya dia yang menaikkan nama dia gitu. Sekarang dia sudah tanpa dirimu aja saya sudah jadi orang kok. Yang tadinya cuman FTV sekarang sudah jadi stripping gitu. Sekarang kalau dicabut strippingnya bisa nggak dia? Nah gitu. Dengan menjalani wajib lapor kepada pihak kepolisian, lantas bagaimana dengan sejumlah bukti visum yang telah dibeberkan Rasti? Akankah Eza terbebas dari ancaman jeruji besi? Kita lihat saja.